Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, pemilihan Presiden Amerika Serikat menarik perhatian masyarakat dunia karena kekuatan militer dan ekonomi Amerika Serikat masih yang terkuat sampai saat ini. Kebijakan ekonomi yang diambil Amerika Serikat dapat berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada ekonomi Indonesia. Kebijakan ekonomi Amerika Serikat bisa berdampak bagi ekonomi Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Amerika Serikat merupakan mitra dagang strategis Indonesia dengan ekspor ke negara Amerika Serikat mencapai 17,68 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2019. Hal ini membuat Amerika Serikat menjadi negara pangsa pasar terbesar kedua Indonesia setelah Tiongkok. Indonesia juga baru saja mendapat perpanjangan fasilitas Generalized System of Preferences atau GSP yang membebaskan pajak masuk produk Indonesia ke Amerika Serikat. GSP merupakan fasilitas yang diberikan sepihak oleh Amerika Serikat dan bisa membuat produk Indonesia lebih murah dan kompetitif dari produk impor lainnya di Amerika Serikat. Ada 3.572 pos tarif barang yang mendapat pembebasan tarif masuk ke Amerika Serikat, termasuk produk manufaktur, semi manufaktur, pertanian, perikanan, dan industri primer. Selain kegiatan perdagangan ekspor-impor, Indonesia juga memiliki peluang kerjasama di bidang kesehatan dan pendidikan dengan Amerika Serikat. Pada awal tahun 2020 dan bulan Oktober yang lalu, CEO Bank Pembangunan Amerika Serikat Adam Boehler berkunjung ke Indonesia untuk membahas kerjasama tersebut. Amerika Serikat juga berniat untuk investasi di perusahaan startup Indonesia, UMKM, dan proyek pembangunan pemerintah melalui Sovereign Wealth Fund. Ekonom yang juga Rektor Universitas Indonesia Ari Kunchoro menilai hubungan baik antara Indonesia dengan Amerika Serikat akan berlanjut karena Amerika Serikat membutuhkan partner dalam mengimbangi kekuatan Tiongkok. Terkait persaingan dagang, Wakil Ketua Kadin Bidang Hubungan Internasional Sinta Kamdhani menilai persaingan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok masih bisa berlanjut meski Joe Biden terpilih menjadi presiden. Amerika sendiri saya rasa dia sudah mulai tidak terlalu nyaman dengan Cina yang makin berkembang, ya. Apalagi kemudian kita lihat ya berita-berita bahwa Cina ingin lebih asertif dalam arti menegakkan hak-haknya yang dia pandang itu memang haknya dia, misalnya ya Natuna, 9 garis di Natuna, kemudian perbatasan misalnya antara India dan Cina ya, nah, itu menimbulkan kegelisahan. Jadi pada prinsipnya kalau kita lihat sih kebijakan Biden ini nanti akan relatif ada kemiripan tetap dengan Trump. Jadi bukannya dia akan berbalik gitu ya. Jadi dia ada kemiripan, hanya saja konsep yang diusung Biden lebih terstruktur. Jadi kalau kita lihat sekarang kan si Trump ini lebih sporadis ya kebijakannya gitu. Jadi kalau Biden kami lihat dia akan lebih mungkin nanti lebih ke fair trade. Jadi mungkin nggak pro free trade, tapi dia akan fair trade, lebih fair trade yang tentunya dalam konteks fairness-nya ini bisa kepentingan Amerika Serikat juga lebih terbuka untuk dikompromikan. Kita juga mesti antisipasi bahwa bukan jadi Biden ini bukan pro free trade sepenuhnya. Karakteristik kepemimpinan Trump lebih konfrontatif, sehingga jika melihat Tiongkok sebagai ancaman, langsung ada kebijakan perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok. Hal ini dinilai penuh ketidakpastian bagi pelaku usaha dan bisa membuat pergerakan dolar Amerika Serikat menguat, sementara nilai tukar rupiah melemah. Namun kebijakan perang dagang yang merubah rantai pasok global justru membuka peluang bagi Indonesia untuk mengekspor lebih banyak barang ke Amerika Serikat. Sementara karakteristik kepemimpinan Biden akan lebih kolaboratif dan bisa berkompromi. Di masa akhir pemerintahan Obama, Amerika Serikat menginisiasi Trans-Pacific Partnership untuk mengimbangi persaingan dengan Tiongkok. Strategi Biden lebih terukur dan jelas, sehingga pelaku usaha berani ambil resiko jangka panjang untuk investasi di negara berkembang dan bisa menguatkan nilai tukar rupiah. Trump dan Biden juga berbeda pendapat terkait penggunaan energi, di mana Trump lebih pro penggunaan bahan bakar fosil, menggunakan minyak dan batu bara, sementara Biden pro clean energy dan menganggarkan $2 triliun Amerika Serikat untuk membangun energi yang ramah lingkungan.
Bagi komoditas timah dan nikel, efeknya bisa positif. Sementara Indonesia juga berpeluang memasarkan baterai listrik ke Amerika Serikat. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.